Halo, nama saya Veronica Lee. Saya mahasiswi Kikian School of Business. Hari ini kita akan belajar mengenai pasar modal. Pasar modal merupakan pasar yang bergerak secara terorganisir di mana terdapat berbagai aktivitas perdagangan surat penting. Jenis-jenis pasar modal: 1. Pasar perdana, 2. Pasar sekunder, 3. Bursa paralel. Ini penjelasannya. Pasar perdana yaitu penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Nah, ada lagi nih, pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Bursa paralel, perlengkapan dari bursa efek yang ada. Tujuan pasar modal: 1. Memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. 2. Memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk menikmati hasilnya atau laba. Apa sih fungsi pasar modal? Ini dia fungsinya: menambah modal usaha, pemerataan pendapatan, sarana menciptakan tenaga kerja, sarana peningkatan kapasitas produksi. Manfaat pasar modal bagi emiten: 1. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. 2. Dana dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. 3. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Nah, manfaat bagi investor: 1. Nilai investasi pengembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. 2. Memperoleh dividen bagi pemegang saham. 3. Dapat dilakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Apa aja sih lembaga yang terkait di pasar modal? Lembaga yang terkait: anggota bursa efek, emiten, kustodian, manajer investasi, biro administrasi efek, perusahaan efek, perseroan, wali amanat, perusahaan publik. Apa sih faktor kerangka pasar modal? Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Faktor-faktornya: 1. Suplai sekuritas. 2. Dimanakan sekuritas. 3. Kondisi ekonomi dan politik. 4. Masalah hukum dan peraturan. Apa itu instrumen pasar modal? Instrumen pasar modal: 1. Saham. 2. Bukti right. 3. Obligasi. Saham atau stok adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas. Right, hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham baru yang diterbitkan oleh suatu perusahaan disebut bukti right. Obligasi adalah suatu bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Ada 2 jenis saham, saham biasa dan saham preferen. Jenis-jenis saham biasa: saham unggul atau blue chips, yaitu saham yang diterbitkan oleh perusahaan besar dan terkenal yang telah lama memperlihatkan kemampuannya memperoleh keuntungan dan pembayaran dividen. Growth stock, yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang baik penjualannya, peroleh laba, dan pangsa pasarnya mengalami perkembangan yang sangat cepat dari rata-rata industri. Income stock, yaitu saham yang membayar dividen melebihi jumlah rata-rata pendapatan. Emerging growth stock, yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang relatif lebih kecil dan memiliki daya tahan yang kuat meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Defensive stock, yaitu saham perusahaan yang dapat bertahan dan tetap stabil dari suatu periode atau kondisi yang tidak menentu dan resensi. Spekulatif stock, pada prinsipnya semua saham biasanya yang diperdagangkan di bursa efek dapat digolongkan sebagai spekulatif stock. Apa strategi investasi di pasar modal? Ini dia beberapa strategi. Strategi investasi pasar modal: 1. Mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. 2. Beli di pasar perdana dan jual begitu berdasarkan bursa. 3. Beli simpan. 4. Beli saham tidur. 5. Reksadana. Teknik penilaian efek. Penilaian efek dapat dilakukan menggunakan teknik analisis rasio, antara lain sebagai berikut. Current ratio atau rasio lancar. 2. Working capital sama dengan current asset dikurang current liabilities. 3. Quick asset. 4. Book value. 5. Price to book value sama dengan book value price of stock. 6. Investasi coverage sama dengan total interest charge net earning. 7. Dividend paid out ratio sama dengan net earning total dividend. 8. Net profit margin. Contoh pasar modal yang ada di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange. Terdapat 3 unsur yang berkaitan dengan kegiatan di pasar modal.
1. Penawar umum dan perdagangan efek. 2. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan. 3. Lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.